Ledakan. Suara renyah terdengar. Tidak satu pun dari 2 juta orang di sekitarnya yang berani berbicara, bahkan napas mereka sangat lemah. Semua orang menatap 2 lempeng giok biru di tangan dewa yang abadi. Saat kedua pelat batu giok bulan sabit menutup, sinar cahaya biru langsung dipancarkan dari dalam. Cahaya meluas perlahan dan secara bertahap mengelilingi area seluas 5 kilometer. Secara bertahap, aura putih muncul di ruang ini. Ini energi spiritual, sungguh energi spiritual yang kaya. Pelat pemandu bintang ini nyata. Sedikit panas melintas di mata Wang Xian saat dia menatap jarak 5 kilometer. Hari ini, kami akan membuka pelat pemandu bintang dan membantu para murid Sekte Dewa Tangan Giok dan Kepala Dao Mayat untuk berkultivasi. Semua murid, berkultivasi dengan baik. Blood Arrow perlahan maju selangkah. Saat dia berdiri di udara, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata sambil melihat ke bawah. Terima kasih, Dewa-Dewa Abadi, terima kasih atas rahmatmu. Para murid dari Sekte Jadehen Immortal dan Kepala Mayat Dao menatap 4 dewa abadi di langit dengan mata membara. Mereka segera berlutut di permukaan laut dan di kapal dan memanggil dengan hormat. Lebih dari 2 juta orang berkumpul dan berlutut pada saat bersamaan. Adegan macam apa ini itu sangat mengejutkan. Ini adalah martabat dewa abadi. Ekspresi puas muncul di wajah keempat dewa abadi, tetapi segera setelah itu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Setan salju, panah darah, dan kedua tetua menatap posisi terluar. Di sana, 6 sosok berdiri di sana. Mereka tidak berlutut. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala dan menatap mereka dengan senyum dingin. Kamu akhirnya muncul, sialan kalian. Mata Blood Arrow dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Dengan gerakan lengannya, busur merah darah muncul di tangannya. Kaulah yang membunuh iblis muda dan Hong Ying. Kaulah yang membunuh anggota Sekte Abadiku. Cahaya merah darah di mata Snow Demon berkedip dengan gila. Niat membunuh yang kejam langsung memenuhi seluruh langit dengan aura iblis. Di samping mereka, 2 lelaki tua memegang tongkat sihir biru di tangan mereka. Mata mereka berkedip saat menatap Wang Xian dan yang lainnya. Aura pembunuh yang tiba-tiba dan kekuatan yang menakutkan mengejutkan 2 juta orang yang sedang berlutut. Tubuh mereka langsung dipenuhi keringat dingin dan wajah mereka dipenuhi teror. Iblis salju, panah darah, apakah kamu masih mengingat kami? Wang Xian menatap iblis salju dan panah darah di langit dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya. Mengaum, tubuh Wang Xian langsung berubah menjadi naga ilahi yang menakutkan sepanjang 13 meter. Dengan raungan, suaranya bergema dalam radius puluhan kilometer. Sepasang mata agung menatap mereka. Mengaum. Setelah itu, Ao Kitian yang berada di sampingnya juga meraung keras. Tubuhnya langsung berubah menjadi sekitar 8 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan saat dia berdiri di samping Wang Xian. Kami di sini untuk balas dendam. Mata Perdana Menteri Gui menunjukkan ekspresi dingin. Tubuhnya bergerak sedikit dan cangkang kura-kura muncul di tangannya. Dia menatap mereka dengan aura pembunuh. Dentang. Suara pedang tajam terdengar. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung mengubah seluruh dunia menjadi dunia puncak emas. Pedang panjang 10 meter yang menakutkan muncul di sampingnya. Retakan. Retakan. Kekuatan yang menakutkan tidak berhenti. Suara guntur dan kilat langsung meledak di seluruh dunia. Sambaran petir yang mengerikan menghantam makhluk aneh setinggi 2 meter di langit. Kamu berani menyakiti Raja Naga kami, mati. Mati. Ao Yao tidak menyembunyikan tubuhnya. Tubuhnya yang putih dan cerah berdiri dalam kehampaan, berkedip-kedip seolah dia bisa menghilang kapan saja. Meskipun kekuatannya paling kecil, itu membuat rambut semua orang berdiri tegak, memberi orang perasaan yang fatal. Naga ilahi agung yang memberikan keagungan tak berujung. Mongki iblis yang kacau yang mengeluarkan ki iblis yang mengerikan. Orang tua dengan tempurung kura-kura tak terduga yang tidak bisa diabaikan. Pedang emas tajam yang sepertinya mampu menembus kehampaan. Makhluk yang mengendalikan petir surgawi dan memiliki petir yang menakutkan di tubuhnya. Ada juga iblis putih yang sepertinya bisa kabur keluar angkasa kapan saja. 6 aura menakutkan menatapnya dengan dingin. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Itu kamu, naga ilahi. Bagaimana ini mungkin, apakah kamu masih hidup? Ketika iblis salju dan panah darah melihat 6 makhluk abadi yang memancarkan aura menakutkan, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menatap Wang Xian dengan saksama. Apakah kamu terkejut saya mengatakan kepada Anda bahwa saya akan datang untuk membalas dendam? Aku akan membunuh jalanku ke duniamu. Tatapan Wang Xian terasa dingin saat dia mengayunkan tubuhnya yang agung. Kalian semua akan mati hari ini. Ketika dia selesai berbicara, Ao Jian, Perdana Menteri Gui, dan yang lainnya terbang ke sekitarnya dalam sekejap dan mengelilinginya. 6 dewa, 6 dewa.
Setan salju dan panah darah menggeram, 6 makhluk abadi ingin membunuh kita, bermimpilah. Mereka tidak pernah menyangka musuh memiliki 6 makhluk abadi. Ada 6 dari mereka. Secara khusus, tidak satupun dari mereka adalah manusia. Masing-masing dari mereka memancarkan aura liar dan keras. Terutama naga suci di tengah. Itu bahkan lebih kuat daripada saat mereka meluncurkan serangan diam-diam belum lama ini. Mereka awalnya ingin menggunakan cakram atraksi bintang untuk memancing mereka keluar dan kemudian membunuh mereka. Pada akhirnya, seperti yang mereka harapkan, orang itu ditarik keluar. Namun, itu sebenarnya adalah 6 dewa abadi. Dalam pertempuran, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Mendesis. Di samping mereka, kedua lelaki tua itu juga menghirup udara dingin. Tatapan mereka menyapu 6 dewa abadi yang tampak aneh dengan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Keduanya saling bertukar pandang. Kilau yang tak bisa dijelaskan melintas di mata mereka. Kami cukup untuk membunuh kalian semua. Mata Wang Xian berkilat dengan ekspresi dingin saat dia perlahan mengangkat cakar naganya. Perdana Menteri Gui memegang cangkang kura-kura di tangannya dengan erat sementara Ao Yao menghilang ke dalam kehampaan. Jarum ilahi penenang laut Aokitian dipegang di tangannya saat jarum itu perlahan tumbuh lebih panjang. Suara gemuruh guntur bisa terdengar. Guntur bergemuruh di langit dari waktu ke waktu. Membunuh. Bunuh 2 dewa abadi di dunia Yudingku. Semua ahli, bahkan jika kalian terluka parah, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Mata Snow Demon berwarna merah darah saat ia mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya menyebar hingga ratusan kilometer. Membunuh. Aku akan membuat mayatmu menjadi budakku dan membuatmu menderita selama-lamanya. Panah darah langsung menarik busur merah darah. Pertarungan antara 10 makhluk abadi akan segera dimulai. Tunggu, Tuan Dewa Naga. Pada saat ini, suara kedua lelaki tua itu terdengar. Wang Xian sedikit tercengang saat dia menatap kedua lelaki tua itu. Setan salju dan panah darah menatap kedua lelaki tua itu. Ekspresi kedua lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Mereka menangkupkan tangan ke arah Wang Xian dan berkata, Tuan Dewa Naga, kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Kami tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini. Wang Xian benar-benar terpana ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tidak ingin terlibat, apakah Anda mencoba untuk tetap keluar dari ini? Iblis angin, apa yang kalian bicarakan? Iblis salju memelototi kedua lelaki tua itu dengan mata merah darahnya dan meraung dengan marah. Pemimpin sekte dari sekte setan salju dan pemimpin sekte dari sekte panah darah, kalianlah yang memprovokasi kami. Iblis muda dan Hong Ying mati karenamu. Kami tidak ingin menjadi kambing hitam Anda. Wajah kedua tetua itu dingin saat mereka memandang Wang Xian. Ada sedikit kegugupan di mata mereka saat mereka menunggu jawabannya. Baiklah, kalian tinggalkan tempat ini. Wang Xian tertawa dan menatap iblis salju dan panah darah dengan ekspresi mengejek. Terima kasih atas pengertianmu, Dewa Naga Dewa. Kedua lelaki tua itu menangkupkan tangan ke arah Wang Xian dan berjalan keluar. Blood Arrow Snow Demon, 10 tahun yang lalu, kamu membesarkan Gu dengan puluhan juta orang. Sekarang, Anda ingin membesarkan Gu dengan 2 juta orang. Orang kejam sepertimu pantas mati. Kedua lelaki tua itu berjalan keluar dari pengepungan Wang Xian. Mereka menoleh dengan mata dingin dan terbang ke kejauhan tanpa kengganan. Kami tidak akan terus menemanimu dalam kegilaanmu. Kalian berdua pengkhianat. Setan salju dan panah darah memandangi dua sosok yang terbang tanpa ragu-ragu dan meraung dengan ekspresi ganas. Kedua makhluk abadi di pihak mereka benar-benar melarikan diri. Mereka melarikan diri tepat sebelum pertempuran. Apalagi, sebelum pergi, mereka bahkan mengatakan bahwa mereka pantas mati. Ini menyebabkan iblis salju dan panah darah hampir memuntahkan darah. Mereka menatap sosok yang menghilang dengan cepat dengan ekspresi ganas dan kejam. Hehe, Wang Xian tertawa kecil. Sekarang hanya kalian berdua. Saya ingin melihat bagaimana kalian berdua akan melarikan diri. Mata merah darah dari iblis salju dan panah darah menatap Wang Xian saat tubuh mereka bergetar hebat. Keduanya bertarung melawan 6 dewa abadi. Meski kekuatan mereka sudah mencapai level dewa. Namun, para ahli dewa abadi Istana Naga tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Dalam keadaan normal, dewa dapat menekan 4 dewa yang lebih rendah. Namun, sudah dianggap bagus bahwa mereka bisa menekan 2 dewa Istana Naga. 3 makhluk abadi bisa menekan atau bahkan membunuh mereka. Selanjutnya, kekuatan Wang Xian sebanding dengan dewa. Sekarang, aku akan mengambil nyawamu. Ini adalah konsekuensi dari serangan diam-diammu terhadap kami. Membunuh. Wang Xian meraung. Tubuh naga sucinya bergerak dan menyerang iblis salju secara langsung. Aokitian mengikuti di belakang Wang Xian dan menyerang iblis salju. Perdana Menteri Gui, Ao Jian,
dan Aoki bergerak dan langsung bergegas menuju panah darah. Adapun Aodemon, dia sudah menghilang ke udara. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia akan meluncurkan serangan fatal pada saat yang paling tepat. Berlari, berlari, kita harus lari. Lord Wind Demon dan yang lainnya telah melarikan diri juga. Lord Snow Demon dan Lord Blood Arrow sudah selesai. Kita harus lari dari sini. Kita harus lari dari Kualiyu. Kita harus pergi ke tempat lain. Kita harus pergi ke Jianghu. Di bawah, ketika para murid dari Sekte Jadehen Immortal dan mayat kepala Dao melihat kedua lelaki tua itu pergi, mereka benar-benar hancur. 6 dewa datang untuk membunuh pemimpin sekte mereka dari Sekte Snow Demon Blood Arrow sementara 2 dewa lainnya melarikan diri. Konsekuensi dari tindakan pemimpin sekte mereka bisa dibayangkan. Semua yang abadi dari Sekte Abadi mati atau melarikan diri. Semua ahli dari Sekte Abadi juga terbunuh. Mengapa mereka masih di sini jika mereka tidak akan melarikan diri? Dalam sekejap, lebih dari 2 juta murid dari Sekte Jadehen Immortal dan Sekte Snow Demon Immortal melarikan diri dengan panik seperti semut. Ah, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Wajah Snow Demon mengungkapkan ekspresi kekerasan. Lengannya yang seputih salju langsung berubah menjadi hitam pekat. Dia melambaikan tangannya, dan lengan Ki Iblis yang menakutkan menyerang Wang Xian seperti tangan hantu. HMPH. Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Energi air terkondensasi menjadi cakar naga, dan ribuan cakar naga menyerang secara instan. Mengaum, ambil ini. Jarum ilahi penenang laut Aokitian sepanjang 10 meter menghantam iblis salju dengan keras. Ekspresi Snow Demon berubah drastis, dan dia langsung merasakan tekanan yang kuat. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah bahwa iblis seputih salju telah menghilang ke udara, dan dia tidak tahu di mana itu. Dia harus waspada terhadap serangan tiba-tiba dari setan putih. Ini membuatnya takut untuk melepaskan semua kekuatannya, dan dia dengan waspada merasakan sekelilingnya. Sementara itu, Blood Arrow yang berada di samping semakin ketakutan. Dia berspesialisasi dalam panah iblis, dan panah iblis di tangannya pernah menembus dewa abadi. Itu sangat menakutkan. Yang membuatnya ketakutan adalah apakah lelaki tua yang memegang cangkang kura-kura itu yang dengan mudah memblokir panah iblisnya. Atau warna emas menakutkan yang tajam dan keemasan, atau makhluk petir yang menyebabkan kulit kepala mati rasa. Menusuk hati, melahap dewa, membunuh yang abadi. Blood Arrow meraung dan menarik lengannya. Busur panjang berwarna darah di tangannya langsung menembakkan 3 bulu panah yang memancarkan aura iblis yang menakutkan. Tombak petir. Aoki melambaikan tangan kirinya. Seluruh lengannya langsung tersambar petir, mengeluarkan suara ledakan yang mengerikan. 3 tombak petir langsung bertemu dengan 3 bulu panah hitam. Retak-retak-retak-retak. Tombak petir langsung menembus 3 bulu panah. Bulu panah hitam pekat benar-benar meredup dengan kecepatan yang mengerikan. Pada akhirnya, meski tidak meleleh, kekuatan serangannya bahkan tidak bisa membunuh kultivator tahap bayi. Palu petir Aoki menunjuk ke udara, dan sambaran petir menyambar. Kontrol petir yang sangat kuat. Perdana Menteri Gui dan Aojian menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka, dan mereka tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Di bawah kendalinya, gunung setinggi 100 meter itu langsung terbang ke udara dan menabrak panah darah. Tubuh Aojian bergerak sesaat. Dalam sekejap, banyak pedang logam muncul di sekelilingnya. Pedang logam itu sunyi dan sangat menakutkan. Dalam sekejap, panah darah ditekan di mana-mana. Riak air dari air terjun hebat. Kekacauan laut. Pada saat ini, raungan Wang Xian dan Aokitian datang dari samping. Air dari air terjun besar beriak dan menyelimuti area dalam radius 10 km. Setan salju langsung tertutup. Namun, aura iblis yang menakutkan mendukung jarak 1000 meter. Namun, Aokitian sedang memegang jarum penenang laut di tangannya, yang digunakan untuk menstabilkan laut. Demikian pula, ada efek mengerikan lainnya, yaitu kolera air laut. Dengan gelombang jarum penenang samudera, air dari air terjun besar itu beriak hebat ke satu arah. Dalam sekejap, air terjun besar Wang Xian sebenarnya bisa bekerja sama dengan Aokitian. Jarum penenang lautan menyerang iblis salju. Dengan kekuatan air laut yang mengerikan, seolah-olah seluruh samudera ikut tenggelam bersamanya. PFFT. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan menyebabkan iblis salju mundur beberapa ribu meter. Itu tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, iblis salju merasakan teror yang luar biasa. Dia mengelak ke samping karena ketakutan. Puci. Dia benar-benar berhasil menghindari bagian vitalnya. Wang Xian menoleh dan sedikit terkejut. Namun, dia tersenyum segera setelah itu. Salah satu lengan Snow Demon terputus. Enyahlah. Mati.
Iblis salju menggunakan semua kekuatannya dalam kesedihan dan kemarahan dan menyerang Iblis Ao. Cahaya putih menunjuk ke arah kehampaan dan Ao Yao menghilang ke udara tipis. Setan salju tertegun sejenak. Rasanya rasa runtuh dan putus asa. Ambil ini. Ao Qitian meraung lagi. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan energi air melekat pada jarum ilahi yang menenangkan lautan. Energi dari seluruh air terjun melekat padanya. Kekuatan yang bisa membuat makhluk abadi gemetar menabrak iblis salju. Satu-satunya lengan Snow Demon yang tersisa ditempatkan di depannya, memancarkan cahaya hitam. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan itu hancur, dan tubuhnya dihantam ke pulau dengan kecepatan yang mengerikan, tenggelam ke kedalaman 100 meter. Dia melebarkan matanya, yang dipenuhi dengan penyesalan. Aku tidak berdamai. Jika saya tahu, saya akan membunuh kalian semua bahkan jika saya terluka parah. Suara sedih datang dari langit di atas pulau. Mereka sudah mati, mereka sudah mati. Lord Snow Monster dan Lord Blood Arrow keduanya mati. Di bawah pengepungan 6 dewa abadi, kedua penguasa tidak dapat melarikan diri sama sekali. Musuh yang mereka provokasi terlalu menakutkan. Ayo pergi juga. Ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Ketika suara sedih dan marah bergema, wajah 2 juta orang yang melarikan diri di bawah dipenuhi ketakutan. Mereka berbalik dan melirik sebelum terus melarikan diri. HMPH. Wang Xian mendengus dingin pada mereka. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan iblis salju dan panah darah, 2 makhluk surgawi yang berada di ambang kematian, ke tanah dan menatap mereka dengan dingin. Mencari kematian. Dengan lambaian tangannya, 2 pedang air menembus kepalanya. Kedua cincin interspatial terbang ke tangan Wang Xian. Dia membukanya dan menatap mereka dengan ekspresi puas di wajahnya. Kedua cincin interspatial jauh lebih besar daripada yang ada di tangannya. Ada banyak material logam di ruang angkasa dengan radius 2000 meter itu. Selain itu, ada 4 hingga 5 herbal spiritual kelas 8. Tumbuhan spiritual tingkat 8 sangat berguna bagi para dewa. Selain itu, ada 6 senjata spiritual kelas 13 di cincin interspatial mereka. 2 pedang spiritual dengan energi air, 3 tongkat, dan 1 baju besi. Teknik tempur sekte Jadehen Immortal, teknik tempur sekte kepala mayat. Wang Xian melihat kedua buku hitam pekat dan proyeksi teknik bertarung. Matanya mengungkapkan sedikit kejutan. Teknik pertempuran ini memungkinkan Monkey Iblis berlatih untuk sementara waktu. Bagi anggota Istana Naga, mereka akan sangat berguna. Singkirkan kedua mayat itu. Dewa abadi ini memiliki harta di sekujur tubuhnya. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Bahan level 13 sudah lebih dari 10 ton. Sebagian besar harta di seluruh dunia Ding Yu mungkin ada di antara mereka berdua. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke cakram panduan bintang di langit. Tubuhnya bergerak dan datang ke sisi cakram pemandu bintang. Dis panduan bintang luar biasa. Fungsi mengatur tempat latihan di langit berbintang. Barang habis pakai dapat digunakan 0 kali. Ketika Wang Xian melihat informasi dari cakram panduan bintang, dia tertegun. Apa yang sedang terjadi levelnya sebenarnya sudah menjadi luar biasa. Apa yang luar biasa? Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan, luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar level seperti itu. Luar biasa. Mungkinkah itu ranah dewa atau itu bahkan lebih tinggi dari alam dewa? Itu tidak benar. Dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan belum menyelesaikan transformasi pertama dari transformasi naga ilahi. Tingkat keabadian hanyalah gelar seniman bela diri bumi. Dalam hal tingkat kultivasi di alam semesta, mungkin ada gelar lain. Adapun transendensi, kemungkinan besar itu adalah gelar keberadaan setelah makhluk surgawi. Wang Xian menebak dalam hatinya. Saat ini, meskipun alamnya disebut makhluk surgawi, dia tahu bahwa dibandingkan dengan makhluk abadi legendaris, mereka tidak bisa disebut dewa. Umur makhluk surgawi di bumi kurang dari 500 tahun. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya. Alam transendensi ini jelas bukan pembagian alam di bumi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah yang jauh ini. Cari harta apapun di puncak gunung dan ambil semuanya. Wang Xian mengulurkan tangannya dan mengambil cakram pemandu bintang di tangannya. Dis pemandu bintang telah diaktifkan. Itu hanya akan menghilang secara otomatis setelah habis. Raja Naga, ada beberapa ramuan spiritual di kebun herbal. Saya berencana untuk membawa seluruh kebun herbal bersama saya. Selain kebun herbal, kami menemukan sejumlah besar mayat di dalamnya. Banyak dari mereka adalah mayat pembangkit tenaga bayi. Mereka digunakan untuk memperbaiki boneka. Ini bisa digunakan sebagai nutrisi untuk Dragon Pond. Suara Perdana Menteri Gui datang dari bawah. Baiklah, singkirkan mereka semua.
Ayo kembali. Wang Xian memegang penerima bintang dan berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Dengan lambaian tangannya, taman obat dengan radius 2 kilometer terbang ke udara dan didukung oleh energi kuning tanahnya. Ayo pergi. Sekelompok orang bergerak dan terbang menuju Istana Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Pada titik ini, dunia Kuali Yu menghilang dari dunia segera setelah muncul. Di masa depan, dunia seni bela diri akan menjadi legenda dunia tanpa Kuali Yu. Kuali Yu ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya dunia di dunia 9 kuali di mana Dewa Abadi dihancurkan, para ahli terkemuka terbunuh, dan sekelompok murid Sekte Abadi melarikan diri. Seorang ahli dunia yang menakutkan telah menghilang. Yang menggantikannya adalah Istana Naga yang bahkan lebih kuat. Huala, ketika Wang Xian datang ke sekitar Istana Naga, dia melihat sekeliling dengan wajah penuh keheranan. Di sekelilingnya, kun menakutkan yang panjangnya sekitar 80 meter perlahan berkeliaran di langit. Selain kun yang menakutkan ini, ada semua jenis makhluk air yang berkultivasi di sekitar Istana Naga. Kura-kura yang berdiri tegak di air memiliki mata yang penuh kebijaksanaan. Mereka memegang sebuah buku di tangan mereka saat mereka menjelaskan kepada makhluk air di sekitarnya. Makhluk air yang telah memperoleh kebijaksanaan, terutama yang terlihat seperti anak-anak berusia 5 atau 6 tahun, dengan hormat mendengarkan ajaran kura-kura ini. 1. Wang Xian menyapu pandangannya dan menemukan bahwa kekuatan banyak makhluk air telah mencapai tingkat seorang seniman bela diri tingkat 7 atau 8. Ini sedikit mengejutkannya. Raja Naga, air terjun energi spiritual kali ini telah sangat meningkatkan kekuatan banyak makhluk air. Itu juga memungkinkan lebih dari 200 makhluk air melewati gerbang naga. Perdana Menteri Gui melihat situasi di sekitarnya dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memasuki Istana Naga. Beberapa anggota Istana Naga sedang mempelajari beberapa pengetahuan sementara yang lain berkultivasi. Seluruh Istana Naga dalam keadaan baik. Mari kita tempatkan cakram pemandu bintang di bagian atas Istana Naga terlebih dahulu. Kecepatan kultivasi di Istana Naga seharusnya bisa meningkat pesat. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan tiba di puncak jarum penenang samudera. Dia meletakkan cakram pemandu bintang di atasnya. Dalam sekejap, cakram pemandu bintang menutupi area seluas 5 km. Energi spiritual yang padat langsung menyebabkan aliran energi spiritual putih muncul di seluruh Istana Naga. Energi dari cakram pemandu bintang sebenarnya dapat ditumpuk dengan energi spiritual Istana Naga. Dengan kata lain, energi spiritual di Istana Naga sekitar 20 kali lebih banyak daripada energi spiritual di dunia luar. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit panas. Dering, dering, dering. Tiba-tiba, suara sitar dari jiwa memasuki telinganya. Dia sedikit terkejut dan melihat ke arah lokasi kamar tidur Raja Naga. Jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan situasi di dalam. Senyum muncul di wajahnya. Itu benar, saya tidak menyadari bahwa saya ada di sini. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan datang ke kamar tidur. Katanya dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Xiao Yu dan Lan Qingyue memelototinya ketika mereka mendengar suaranya. Mereka duduk dengan tenang di tempat tidur dan menatap Tang Yingxuan yang sedang memainkan sitar. Wang Xian sedang tidak ingin mendengarkan sitar. Dia ingin memeriksa perkembangan Istana Naga dan terbang keluar dari kamar tidur. Saat dia merasakan energi spiritual yang agung di Istana Naga, Wang Xian memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, dia akan berkultivasi di Istana Naga selama 1 tahun terlebih dahulu. Dering, dering, dering. Wang Xian, yang berdiri di tengah Istana Naga, mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang indah. Suara ini ditransmisikan langsung ke lubuk hatinya, menyebabkan dia merasakan rasa bahagia yang tidak disengaja. Wang Xian sedikit terkejut. Dia berdiri di sana dan mendengarkan suara itu perlahan. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah pikirannya telah dibawa ke dalamnya. Wang Xian waspada dan segera keluar dari keadaan ini. Apa ini bagaimana bisa begitu mudah menginfeksi pikiran seseorang? Wang Xian memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Saat ini, dia menyadari bahwa mereka berada di depan puncak gunung tidak jauh dari sana. Ratusan lumba-lumba tergeletak di sana dan mengeluarkan suara yang sama di tubuh mereka pada waktu yang bersamaan. Meski tidak semenyenangkan suara yang berasal dari Istana Raja Naga, suara itu masih bisa mengobarkan emosi orang. Raja Naga, ini adalah energi khusus Nona Tang Yingxuan dan lumba-lumba. Mereka mampu menyerang dengan suara mereka, dan mereka juga mampu membangkitkan emosi dengan suara mereka. Itu adalah teknik yang sangat kuat. Saat ini, Perdana Menteri Gui datang ke sisi Wang Xian dan menjelaskan kepadanya. Tidak heran, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pantas saja Xiao Yu, Lan Qingyue,
dan yang lainnya tidak bersemangat atau senang saat dia masuk. Sebaliknya, mereka memintanya untuk tidak berbicara. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Energi lumba-lumba ini berpengaruh sangat baik. Suku air tidak bisa tenang. Setelah mendengar suara lumba-lumba, mereka dapat memasuki pelatihan dengan cepat. Nona Tang Yingxuan bahkan dapat membimbing mereka untuk berkultivasi dengan suaranya. Perdana Menteri Gui melanjutkan, ini sangat ajaib. Wang Xian tercengang. Ya, Raja Naga, Nona Tang Yingxuan menyelamatkan hidup kami. Sekarang, dia sangat berguna untuk pengembangan suku air Istana Naga. Saya menyarankan agar Anda meninggalkannya di Istana Naga. Perdana Menteri Gui menyarankan. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Pergi dan atur suku air untuk khotbah kedua. Selain itu, efek pelat induksi bintang hanya bisa bertahan selama 1 tahun. Biarkan semua anggota Istana Naga berkultivasi dalam pengasingan selama 1 tahun. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera mengatur khotbah. Wang Xian pindah dan datang ke kamar tidur Istana Naga. Ketika dia melihat ke-6 gadis yang sedang mengobrol, dia tersenyum. Saudara laki-laki, Xiao Yu berjalan mendekat dan memeluk bahunya sambil tersenyum. Kamu sudah bangun. Terima kasih atas pengingat Anda terakhir kali. Wang Xian menepuk kepala Xiao Yu dan menatap Tang Yingxuan. Tidak dibutuhkan. Tang Yingxuan tersenyum tipis. Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Lan Qingyue berjalan ke sisi Wang Xian dan bertanya padanya. Semuanya sudah beres. Saya memperoleh harta karun di luar dan saya berkultivasi di Istana Naga. Efeknya hanya sedikit lebih buruk daripada air terjun energi spiritual. Itu bisa bertahan selama 1 tahun. Jika kalian tidak mengurus semuanya, aku siap berkultivasi dalam pengasingan di Istana Naga selama 1 tahun. Wang Xian berkata kepada mereka. Berkultivasi dalam pengasingan selama 1 tahun. Lan Qingyue dan yang lainnya mengangguk pelan. Tentu, Xiao Xian. Perubahan besar sedang terjadi di dunia Huaxia sekarang. Kedatangan dunia 9 kuali akan berdampak besar pada dunia nyata. Mungkin akan kacau selama beberapa waktu. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan AS. Mari kita fokus pada kultivasi kita. Wang Xian tersenyum dan pergi ke singgasana naga bersama Lan Qingyue dan yang lainnya. Dia memandang Guan Suking yang masih tak sadarkan diri. Xiao Xian, Yingxuan berkata bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan jiwa Suking. Jiwanya terlalu lemah untuk mendukungnya ketika dia bangun. Kita dapat menemukan beberapa ramuan dan ramuan spiritual yang dapat memperkuat jiwanya untuk membantunya bangun dengan cepat. Pilihan lainnya adalah menunggu lama dan melihat apakah jiwanya dapat memperbaiki dan tumbuh dengan sendirinya. Sun Lingxiu melihat tubuh Guan Suking dan berkata pada Wang Xian. Ya, kami akan menunggu 1 tahun lagi. Jika dia tidak bangun dalam 1 tahun, kami akan membawanya untuk berobat. Wang Xian mengangguk pelan. Baiklah, kita akan berkultivasi di sini. Saya tidak tahu apakah kita akan bisa melangkah ke alam abadi dalam waktu 1 tahun. Lan Qingyue dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Saya akan mengatur khotbah segera. Saya akan mulai berkultivasi setelah khotbah. Kata Wang Xian. Setelah beristirahat setengah hari di Istana Naga, Perdana Menteri Gui memberitahu Wang Xian bahwa semua anggota suku air telah tiba. Wang Xian berjalan keluar dari kamar tidur dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat miliaran anggota suku air. Dibandingkan terakhir kali, anggota suku air ini tampak lebih lincah, kuat, dan ganas. Mereka memancarkan spiritualitas. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian keluar, mereka semua sangat patuh dalam sekejap. Mereka memandangnya di langit dengan khusyuk. Wang Xian berubah menjadi naga dewa dan memulai khotbah keduanya. Metode budidaya dan teknik budidaya memasuki pikiran miliaran anggota suku air secara langsung. Di lokasi Istana Raja Naga, 6 gadis menatap sosoknya dengan kagum. Khotbah berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, Wang Xian kembali ke Istana Naga dan mulai berkultivasi secara tertutup. Lan Qingyue, Xiao Yu, dan gadis-gadis lainnya juga mulai berkultivasi secara tertutup. Harta pendukung kultivasi yang menentang surga seperti cakram penuntun bintang tidak dapat disia-siakan. Seluruh Istana Naga terdiam. Di Istana Raja Naga, Wang Xian dan 6 wanita cantik sedang berkultivasi. Di tempat lain, semua anggota Istana Naga sedang berkultivasi. Bahkan Perdana Menteri Gui dan Ao Jian. 9 Hui bercokol di Gua Naga. Dengan bantuan cakram pemandu bintang, mereka mungkin bisa naik ke level 13 dalam 1 hingga 2 tahun. Pada saat itu, Istana Naga akan memiliki 9 makhluk abadi lagi. Bahkan di dunia 9 kuali, mereka akan dapat menempati suatu tempat. Selain itu, masalah mencuri pembuluh darah naga telah diatur sebelum mereka berkultivasi tertutup. Waktu berlalu dengan lambat, dan seluruh dunia mengalami perubahan besar. 2 bulan kemudian,
Dunia 9 kuali muncul, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari dunia 9 kuali memasuki Jianghu. Sekte abadi menguasai dunia, dan 20 sekte abadi berdiri di atas Jianghu, meningkatkan kekuatan Jianghu ke tingkat yang menakutkan. Jianghu berada dalam perselisihan terus-menerus, dan terjadi pertempuran antara sekte abadi dan sekte abadi. Tabrakan antara jenius dan jenius. Dampak antara dunia nyata dan dunia 9 kuali. Kombinasi seni bela diri dan kenyataan. Semuanya sedang terjadi, dan bahkan pertempuran antara dewa dan dewa telah pecah. Langit dan bumi gelap, dan matahari dan bulan redup. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Istana Naga, yang jauh dari konflik. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tidak ada matahari atau bulan dalam kultivasi. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Saudaraku, apakah kita akan keluar? Setahun kemudian, ketika energi pembawa bintang menghilang, Xiao Yu memeluk lengan Wang Xian dengan penuh semangat dan bertanya. Saatnya keluar dan melihat-lihat. King Yue, Ling Xiu, Ying Xuan, King Lan, apakah kalian akan keluar? King Lan adalah nama penggemar yang lebih tua. Nama aslinya adalah Fan King Lan. Saatnya pulang dan melihat-lihat. Lan King Yue dan yang lainnya menganggukkan kepala. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Wang Xian tersenyum dan melihat ke samping. Ao Yao. Aku di sini. Sosok Ao Yao langsung meninggalkan istana Raja Naga. Panggil 16 setan aneh tahap bayi untuk mengikutiku keluar. Kamu juga ikuti aku keluar. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Iblis Azure Dragon. 1. Aku di sini. Panggil semua anggota gerbang naga. Ayo keluar. Itu Raja Naga. Setelah setahun budidaya tertutup di Istana Naga, kekuatan semua anggota Istana Naga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang, selain anggota yang baru saja memasuki Istana Naga, klan Monkey Iblis lainnya, klan Yaksa, klan Ikan Todak Emas, klan Udang Aneh, dan klan Iblis Aneh memiliki basis kultivasi terendah di tahap dan. Klan Monkey Iblis memiliki 90 ahli alam bayi, klan Yaksa, 80 ahli alam bayi, klan Golden Swordfish, 70 ahli alam bayi, dan 65 ahli alam bayi dari klan Udang Aneh. Semua klan Iblis Aneh telah mencapai alam bayi. Selain itu, 15 dari mereka telah mencapai alam dewa abadi setengah langkah. Udang Ao dan Ao Nu juga berada di alam dewa abadi setengah langkah. Saat ini, ada lebih dari 480 ahli alam bayi dan 21 ahli alam dewa abadi setengah langkah di Istana Naga. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tidak ada makhluk hidup yang berhasil menembus alam abadi selama 1 tahun ini. Meski begitu, kekuatan Istana Naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte abadi di dunia 9 kuali. Yang paling mengejutkan Wang Xian adalah ratusan lumba-lumba. Kecepatan kultivasi mereka digabungkan dengan Tang Yingxuan, dan kecepatan menyerap energi spiritual sangat menakutkan. Hanya dalam setahun, lebih dari selusin dari 300 lumba-lumba telah mencapai alam bayi. Kekuatan tempur lumba-lumba tidak terlalu kuat, meskipun mereka telah mengolah transformasi Dewa Air Naga. Namun, dukungan mereka sangat menakutkan. Mereka bisa menyalakan semangat juang makhluk lain dalam sekejap. Mereka bisa menjaga kejernihan pikiran makhluk lain dan memaksimalkan panca indera mereka. Sirkulasi energi spiritual dalam tubuh mereka dipercepat. Itu hampir bisa meningkatkan kekuatan makhluk sebesar 30 hingga 40%. Selain itu, mereka juga dapat mengganggu musuh, memperlambat sirkulasi energi spiritual dan memperlambat kecepatan reaksi musuh. Jika kemampuan lumba-lumba digunakan dalam pertempuran skala besar, itu pasti akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan. Raja Naga, Ao Yao Yao, Ao Jianmo, Green Dragon, 16 strain Yao Yao, dan murid-murid gerbang naga datang dan membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Ayo kembali, Wang Xian berkata kepada mereka sambil menatap Xiao Yu, Lan King Yue, dan yang lainnya. Baiklah, ayo pergi. Mari kita lihat seperti apa dunia luar. Sekelompok gadis tampak bersemangat. Mereka telah mengasingkan diri selama setahun dan kebetulan melihat dunia 9 kuali. Mereka percaya bahwa seluruh dunia telah mengalami perubahan besar. Kelompok mereka bergerak dan terbang menuju permukaan laut. Di sekitar Istana Naga, ratusan ribu makhluk air cerdas melihat Wang Xian terbang keluar dan langsung membungkuk dengan hormat. Guyuran. Setelah terbang keluar dari laut, rombongan mereka melihat sekeliling dengan senyum di wajah mereka. Meskipun Istana Naga megah dan indah, sekelompok gadis akan merasa sedikit tidak sabar setelah tinggal lama. Ayo terbang langsung. Wang Xian memandangi mereka dan terbang ke arah Huaxia dengan kecepatan yang mengerikan. Di antara mereka, bahkan Dragonman of the Dragon Gate berada di alam bayi. Mo Qinglong, Lan King Yue, Xiao Yu, penggemar yang lebih tua, Sun Lingxiu, dan seorang Jiaya telah mencapai alam dewa abadi setengah langkah.
80 atau lebih Dragonman yang tersisa, Wang Xian, memberi mereka semua ramuan spiritual dan ramuan yang mereka peroleh dari dunia Ding of Yu selama 1 tahun ini. 80 aneh prajurit alam bayi sudah cukup kuat. Ada paling banyak 100 prajurit alam bayi di seluruh dunia Yongchang. Dengan kekuatan lebih dari 100 dari mereka, mereka dapat menyebabkan seluruh dunia 9 kuali takut pada mereka. Kelompok itu terbang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka bisa melihat kota dari kejauhan. Xiao Yu, King Yue, Ling Xiu, King Lan, Jiaya, Wang Xian, aku akan kembali duluan. Tang Yingxuan berhenti. Dia menuju ke arah yang berbeda dari Wang Xian dan yang lainnya. Saudari Yingxuan, hati-hati dan tetap berhubungan. Xiao Yu, Lan King Yue, dan yang lainnya berpegangan pada lengan Tang Yingxuan saat mereka berbicara. Oke, aku akan mencari kalian setelah aku tinggal di rumah selama beberapa hari. Tang Yingxuan mengangguk. Mereka telah bersama selama hampir 24 jam sehari selama setahun, yang membuat hubungan mereka sedekat saudara. Terlepas dari apakah itu persaudaraan atau lumba-lumba di Istana Naga yang seperti keluarga bagi Tang Yingxuan, dia tidak akan meninggalkan Istana Naga. Dia mengagumi dan menyukai Wang Xian. Sekarang dunia 9 kuali telah muncul, ada banyak ahli di dunia persilatan seperti awan. Mo Yuan, bawa 9 drakonit dan lindungi keselamatannya. Juga, 4 iblis aneh, kalian melindunginya secara rahasia. Wang Xian melihat ke samping dan memerintahkan Mo Yuan dan keempat setan aneh itu. Itu Raja Naga. Kami bersumpah untuk melindungi keselamatan Nona Tang Yingxuan dengan nyawa kami. Mo Yuan segera berteriak dengan hormat. Sitar ini adalah senjata spiritual level 12. Bel itu tidak terlalu berguna. Ada juga pedang spiritual di bawahnya. Wang Xian mengeluarkan sitar dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya padanya sambil berkata sambil tersenyum. Baiklah, tidak perlu begitu banyak orang untuk mengikutiku. Sedikit kehangatan melintas di mata Tang Yingxuan saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tidak apa-apa, kamu yang terlemah. Dengan Devil Abyss dan yang lainnya di sisi Anda akan aman. Keempat iblis aneh itu juga dalam kegelapan untuk berjaga-jaga. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Ayo pergi. Oke, Tang Yingxuan tersenyum manis pada Wang Xian dan mengangguk. Dia melambai pada Xiao Yu, Lan King Yue, dan 5 gadis lainnya sebelum terbang ke arah lain. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Dia sudah pergi, tapi dia masih mencari. Seorang Jiaya memandang Wang Xian dan menggodanya. Hehe, Wang Xian tersenyum dan memegang tubuh Jiaya. Bawa pesawat kembali nanti. Bawa 20 DRAKONIDS dan 4 setan. Kembalilah secepat mungkin. Itu lebih seperti itu. Seorang Jiaya tersenyum bahagia dan memandangi kota di depan. Ayo pergi ke bandara kota di depan. Kelompok itu terbang dan menemukan tempat rahasia untuk turun. Mereka kemudian mengirim Jiaya ke pesawat. Jiaya telah bersama Wang Xian selama lebih dari setahun. Sudah waktunya baginya untuk pulang dan melihat-lihat. Ayo kembali juga. Setelah mengirim Jiaya ke pesawat, langit menjadi gelap. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan terbang menuju villa tepi laut di kota Jiang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tiba di langit di atas kota Jiang. Melihat kota yang akrab ini, senyum muncul di wajah mereka. Raja Naga, pulau terapung kita hilang. Pada saat ini, Mo Qinglong, yang berada di samping, berkata dengan ekspresi gelap dan binar di matanya. Karena berbagai alasan, pulau terapung telah ditempatkan di sini selama ini. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Tidak apa-apa, kami hanya akan menemukannya lagi. Kalian bisa tinggal di villa di samping. Saat Wang Xian berbicara, dia bergerak dan tiba di halaman villa dalam sekejap. Villa sudah dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Gulma tumbuh di mana-mana. Wang Xian melambaikan tangannya dan rumput liar di halaman disingkirkan. Sun Lingxiu, yang berada di samping, memuntahkan mutiara naga yang bercahaya. Mutiara naga mengelilingi ruangan dan menghilangkan semua debu. Seluruh villa menjadi bersih dalam sekejap. Mari kita pulang. Xiao Yu, penggemar yang lebih tua, Lan King Yue, dan yang lainnya masuk ke ruangan dengan gembira. Wang Xian juga masuk sambil tersenyum. Masak dan makan, lalu gunakan ponselmu, tonton TV, dan tonton film. Xiao Yu menjerit ceria dan dengan cepat menyalakan semua lampu di ruangan itu. Wow saudaraku, situs web Jianghu telah direvisi. Ini sebenarnya dibagi menjadi 8 wilayah. Suanyuan, Ji, Huang, Yao, Sun, Tang, Xia, dan Yongchang. Setiap daerah memiliki informasi masing-masing. Kami sebenarnya milik wilayah Sun. Sekarang, Jianghu juga dibagi menjadi 8 wilayah. Setiap dunia Ding menempati suatu wilayah,
dan wilayah ini mencakup kota-kota. Kota Jiang kami berada di bawah yurisdiksi dunia Sunding. Sekte Mingking Immortal dan Sekte Boneka Abadi adalah eksistensi terkuat di wilayah ini. 100 km di utara kota Jiang kita adalah dunia Sunding, yang berukuran 4 atau 5 kota di kota Jiang kita. Itu telah berubah. Dunia kita telah berubah total. Seni bela diri telah memasuki sekolah. Sekarang, pada dasarnya itu adalah era di mana semua orang adalah seniman bela diri. Seruan Xiao Yu terdengar dari aula villa. Biarkan aku melihatnya. Wang Xian berjalan ke sisi Xiao Yu dan melihat semua jenis informasi selama setahun terakhir bersama. Semua sekte abadi hidup berdampingan dengan damai. Pembangkit tenaga tingkat abadi dilarang mengambil tindakan. Pembangkit tenaga tingkat abadi memberi perintah untuk melarang membunuh orang biasa. Banyak pesan melintas melewati mata mereka. Wang Xian dan Xiao Yu membuka postingan satu persatu dan membacanya. Setelah munculnya 9 kuali dan munculnya dunia demi dunia, konflik yang tak terhindarkan telah menyebabkan banyak pertempuran skala besar. Ini terutama terjadi selama periode 7 bulan yang lalu. Karena beberapa konflik, sekte abadi terus bertarung. Seluruh Jianghu dalam keadaan berdarah. Murid biasa dari sekte abadi dibunuh dan murid elit keluar untuk membalas dendam. Pada akhirnya, para diaken dan penatua dari sekte abadi ditarik keluar. Dengan demikian, beberapa pertempuran skala besar terjadi. Secara khusus, ketika salah satu murid favorit surga dari sekte abadi terbunuh, Dewa Abadi sangat marah dan membunuh murid inti dari pihak lain. Ketika Dewa Abadi satu sekte abadi bergerak, pihak lain secara alami membalas. Mungkin ada perbedaan kekuatan antara sekte abadi, tapi itu tidak bisa sepenuhnya menekan mereka. Ketika Dewa Abadi bergerak, itu akan menyebabkan pertempuran antara Dewa Abadi. 7 bulan lalu, total 3 pertempuran Dewa Abadi terjadi. Setiap kali, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan suara pertempuran yang menakutkan bergema di seluruh Jianghu. Seluruh pegunungan timur menjadi lubang sepanjang 10.000 meter di bawah pertempuran dewa yang abadi. Kemudian, di dunia Tripod Xuanyuan, klan Xuanyuan dan klan Yuan membuat kesepakatan dengan sekte abadi bahwa pakar tingkat dewa abadi tidak diizinkan untuk bergerak. Begitu mereka melanggar perjanjian, mereka akan dihukum oleh semua sekte abadi. Akhirnya, sekte abadi duduk untuk berdiskusi. Seluruh Jianghu Tiongkok dibagi menjadi 8 wilayah. Lingkungan satu kuali menempati suatu wilayah. Jianghu secara bertahap menjadi tenang dan mulai berintegrasi ke dunia nyata. Munculnya dunia baru menyebabkan kegemparan besar di internet. Butuh 2 bulan penuh bagi orang-orang China untuk menerima dunia baru. Namun, penampilan seni bela diri membuat semua orang biasa di Tiongkok sangat bersemangat. Semua orang ingin menjadi ahli yang bisa melompati atap dan berjalan melewati tembok. Karena sekte abadi itu telah memasuki dunia nyata, mereka juga siap untuk berintegrasi ke dalamnya. Orang-orang di dunia nyata mempelajari seni bela diri sementara orang-orang di dunia 8 kaki 3 mempelajari pengetahuan modern. Setelah 5 bulan integrasi, bentuk embrio dari dunia baru telah selesai. Sains dan teknologi hidup berdampingan dengan seni bela diri. Dunia seni bela diri juga telah memasuki dunia orang biasa. Semua sekolah telah mendirikan kursus seni bela diri untuk memperkuat tubuh. Singkatnya, Jianghu saat ini tidak seburuk yang dibayangkan Wang Xian. Masih ada pertempuran dan gesekan, tapi sudah ada perintah awal. Xiao Yu, besok, kita akan mengunjungi beberapa murid kita dari Sekte Ton. Sekarang, mereka telah bergabung dengan Sekte Yellow Heaven Immortal. Baiklah, saudaraku, apakah kamu ikut dengan kami? Xiao Yu memandang Wang Xian dan bertanya padanya. Tidak, kalian pergi duluan. Bawa beberapa DRAKONIDS dan setan. Aku akan pergi ke sekolah besok. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya. Sekolah aku juga ingin kembali ke sekolah. Saya bahkan belum menyelesaikan karir universitas saya selama setahun. Xiao Yu cemberut dan berkata dengan sedih. Hehe. Wang Xian tersenyum dan menatap Lan Qingyue dan Sun Lingxiu. Bagaimana dengan kalian besok mau kemana? Aku akan pulang. Aku sudah memberitahu orang tuaku. Aku akan pergi ke pusat medis naga ilahi untuk memeriksa pusat medis dan melihat apakah Xiao Hong mengendur. Kata Lan Qingyue dan Sun Lingxiu. Baiklah, ayo makan dan tidur. Besok kita jalan-jalan. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Guk-guk. Tiba-tiba terdengar suara gonggongan guk-guk. Setelah itu, seekor guk-guk setinggi 2 meter memasuki villa. Ini setiap hari, kemarilah. Dokter ajaib berdarah telah membuatnya sangat gemuk. Lan Qingyue dan penggemar yang lebih tua memandangi guk-guk surgawi dengan senyum di wajah mereka. Kekuatannya sebenarnya sudah mencapai tahap bayi. Wang Xian menatap guk-guk surgawi itu dengan heran.
Dia pasti sudah berkultivasi hingga tahap bayi di bawah air terjun energi spiritual. Garis keturunan guk-guk surgawi ini luar biasa. Kemungkinan besar dia telah mencapai peningkatan besar. Wang Xian menyentuhnya dan guk-guk surgawi itu segera menundukkan kepalanya dengan patuh. Keesokan paginya, Xiao Yu dan penggemar yang lebih tua langsung pergi mengunjungi orang-orang dari Sekte Ton. Wang Xian mengenakan satu set pakaian sederhana dan berjalan menuju sekolah. Duduk di RV mewah, guk-guk surgawi mengikutinya. Wang Xian membelai kepalanya sambil tersenyum dan mengamati sekeliling. Lingkungan tidak banyak berubah, tetapi Wang Xian melihat banyak pria muda dan paruh baya dengan kepang panjang. Ada juga beberapa seniman bela diri yang melompat di atas pohon. Mobil-mobil di jalan bergerak maju. Jelas bahwa mereka sudah terbiasa dengan situasi di sekitar mereka. Wang Xian tidak membiarkan guk-guk surgawi itu mengikutinya. Dia datang ke pintu masuk sekolah dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wang Dahai. Sudah lebih dari setahun. Aku ingin tahu apakah anak ini masih bersekolah. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Halo, Wang Tua, apakah itu kamu? Suara bersemangat Wang Dahai datang dari telepon. Ini aku. Di mana kamu? Nak, aku di sekolah sekarang. Apakah kamu masih di sekolah? Wang Xian mendengar suara yang dikenalnya dan wajahnya penuh senyuman. Ah, Wang Tua, kamu di sekolah. Bos, aku di sini. Kamu ada di mana? Aku akan pergi mencarimu segera. Wang Dahai berkata dengan tergesa-gesa. Itu adalah Wang Tua yang memanggilnya lagi. Aku akan pergi mencarimu. Katakan padaku di mana kamu berada. Aku akan pergi mencarimu. Ada beberapa perubahan di sekolah. Anda mungkin tidak dapat menemukan saya. Di sebuah ruangan yang luas, Wang Dahai berdiri di samping beberapa pemuda dan pemudi. Setelah menutup telepon, dia berjalan ke sisi seorang wanita dengan senyum di wajahnya. Wajah wanita itu sangat indah, dan ada ekspresi bangga di wajahnya. Dia menyilangkan lengannya dan memegang pedang di tangannya, tampak seperti pahlawan wanita sedingin es. Kakak senior, aku akan menjemput seorang teman. Aku akan segera kembali. Oke, wanita itu mengangguk dengan dingin. Dia bahkan tidak memandang Wang Dahai, tetapi menatap orang-orang di depannya. Di sana, sekelompok prajurit sedang bertanding. Kebanyakan dari mereka berada di level 4, 5, atau 6. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan setahun yang lalu. Wang Tua. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sosok Wang Dahai muncul di garis pandang Wang Xian. Dibandingkan setahun yang lalu, tubuh gemuk Wang Dahai telah sepenuhnya berubah menjadi otot. Dia adalah pria berotot. Dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya, dia menerkam Wang Xian dengan penuh semangat. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia tidak berani menatap lurus ke arahnya. Kakak, bos, Wang Tua, Raja Naga, aku sangat merindukanmu. Wang Dahai merentangkan tangannya dan menatap Wang Xian dengan mata membara. Enyahlah. Wang Xian meletakkan jarinya di dada Wang Dahai dan berkata dengan jijik. Sudah lebih dari setahun. Wang Tua, dari mana saja kamu? Saya pikir. Tidak, kamu sangat luar biasa. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padamu? Ayo pergi. Wang Dahai menepuk pundak Wang Xian dengan gembira. Aku punya beberapa hal yang harus dilakukan. Sekarang aku kembali, aku tidak akan pergi dalam waktu dekat. Wang Tua, kamu sudah pergi selama lebih dari setahun. Aku sangat merindukanmu. Saya pikir Wang Tua telah melupakan orang seperti saya. Hehe, kita harus mabuk malam ini. Wang Tua, ayo pergi ke kelas dan lihat. Tampaknya menjadi kelas umum hari ini. Teman sekelas kita tidak berkumpul bersama. Wang Dahai berkata kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Dia tahu identitas Wang Xian. Penguasa dunia seni bela diri setahun yang lalu, Raja Naga dari Gerbang Naga, sebenarnya adalah saudaranya. Dia sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Di mana penasihat kita? Apakah mereka membawa serta AS? Wang Xian bertanya pada Wang Dahai dengan senyum di wajahnya. Tidak dibutuhkan. Konselor kami telah menjadi pegawai negeri. Zhang Feng dan Zhang Wen juga putus sekolah dan bergabung dengan Sekte Abadi Boneka. Wang Dahai berkata kepada Wang Xian. Oh, mengapa mereka bergabung dengan Sekte Abadi Boneka? Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Tua, saya tahu tentang air terjun energi spiritual setahun yang lalu. Setelah itu, saya memberitahu Zhang Feng dan Zhang Wen tentang hal itu. Belakangan, kami beruntung dan membangun fondasi kami di bawah air terjun energi spiritual. Setelah air terjun energi spiritual hanyut, kecepatan kultivasi kami sangat cepat. Sekarang, saya telah bergabung dengan Sekte Mingwang Immortal. Namun, karena ada murid Sekte Abadi yang belajar di Universitas Kota Jiang kami, sipir Sekte Abadi mengirim saya untuk mengikuti murid-murid ini dan merekrut beberapa murid dengan potensi.
Wang Dahai menjelaskan kepadanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat ini, praktisi seni bela diri yang telah menjalani pembaptisan air terjun energi spiritual memiliki fisik yang jauh melampaui mereka yang berada di dunia 9 kuali karena dampak energi spiritual dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Sekte Abadi itu akan menerima mereka sebagai murid mereka. Karena para murid dari Sekte Abadi ingin berintegrasi ke dunia, akan ada situasi di mana para murid dari Sekte Abadi akan pergi ke universitas. Ngomong-ngomong, di mana pacarmu, Su Qian? Wang Xian bertanya padanya sambil tersenyum. Dia juga sekolah. Dia bergabung dengan Sekte Surgawi Mingguang bersamaku. Yuan juga bergabung. Saat itu, air terjun spiritual Sunting tidak terlalu jauh dari kami. Banyak orang telah memasuki air terjun spiritual. Namun, banyak dari mereka tidak bertahan lama sebelum mereka dikendalikan oleh para praktisi seni bela diri di masa lalu. Tanpa kemampuan itu, mereka tidak akan bisa memasuki air terjun spiritual. Saat Wang Dahai berbicara, dia membusungkan dadanya dan berkata, "Bos, apa pendapatmu tentang aku sekarang petarung level 8 akan bisa melangkah ke alam Xiantian paling lama dalam 5 tahun? Kamu masih terlalu lemah." Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan mendaratkannya di dada Wang Dahai. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi mengerikan memasuki tubuhnya secara langsung. 8 meridian luar biasa dibuka dalam sekejap. Seorang seniman bela diri berada di level 9, setengah langkah ke alam Xiantian, dan alam Xiantian. Hanya dalam sekejap, basis kultivasi Wang Dahai diangkat ke alam Xiantian. Wang Dahai tertegun. Setelah itu, wajahnya menjadi merah. Dia dengan cepat memeluk lengan Wang Xian dan berkata, FCK, bos, kamu adalah bosku seumur hidup. Saya tidak berencana untuk mengajari Anda sebelum Anda melangkah ke seni bela diri. Sekarang setelah Anda memulai jalan ini, saya hanya dapat membantu Anda sampai titik ini. Wang Xian mendorong lengannya menjauh. Senyum muncul di wajahnya sebelum dia melemparkan botol porselen kepadanya. Ada beberapa ramuan di sana. Cukup bagi Anda untuk maju ke dance stage. Saya akan memberikannya kepada Anda kemudian. Dia berkata dengan lemah, ayo jalan-jalan. Mari kita makan malam bersama malam ini. Baiklah. Wang Dahai mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya dengan antisipasi, Bos, seberapa kuat kamu sekarang? Apakah Anda sekuat yang abadi dari Sekte Abadi? Bagaimana menurutmu? Wang Xian tersenyum dan tidak menjawab. Dia melihat sekeliling sambil tersenyum. Hehe, bahkan jika kamu tidak sekuat itu, kamu setidaknya adalah pembangkit tenaga bayi. Dengan bawahanmu, kamu masih sangat kuat. Wang Dahai tidak berani membayangkan bahwa Wang Xian sekuat yang abadi. Dia tersenyum bodoh. Berdengung. Saat ini, telepon Wang Dahai berdering. Wang Dahai, segera kembali. Begitu Wang Dahai mengatakan itu, pihak lain segera menutup telepon. Wajah Wang Dahai dipenuhi ketidakberdayaan. Apa yang salah? Ketika Wang Xian mendengar suara di teleponnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior dari Sekte Surgawi, dia memintaku untuk bergegas. Bukankah sekolah baru saja dimulai? Ada sekelompok siswa baru. Ada puluhan seniman bela diri yang tahu cara berkultivasi. Mereka bergabung dengan klub seni bela diri sekolah. Selama mereka bisa mencapai level seniman bela diri di atas LV8, mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Langit. Klub seni bela diri dapat dianggap sebagai tempat kecil bagi Sekte Langit untuk memilih murid. Wang Dahai menjelaskan kepada Wang Xian dengan wajah pahit. Oh, begitu, ayo pergi dan lihat. Wang Xian sedikit tertarik dan langsung berkata. Baiklah, kalau begitu ayo cepat. Jika kita terlambat, kita harus menghadapi wajahnya yang sombong lagi. Saat Wang Dahai berbicara, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju klub seni bela diri. Wang Xian mengikuti dari samping dengan senyum di wajahnya. Klub seni bela diri sekarang berada di satu ruangan besar. Seluruh ruangan seukuran taman bermain. Jelas bahwa itu baru saja dibangun belum lama ini. Di klub seni bela diri, ada sekitar 200 orang berkumpul di dalamnya. Di tengah, ada 3-4 pemuda berdiri di sana. Kakak senior, Wang Dahai masuk dan meneriaki seorang gadis di tengah. Gadis itu meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mahasiswa Wang Xian. Senior Wang Xian. Ini benar-benar senior Wang Xian. Pada saat ini, suara-suara terkejut datang dari sekitarnya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak mengenal orang lain selain Su Qian dan Yuan. Namun, semua mahasiswa senior di Universitas Kota Jiang mengenalnya, jadi dia tidak terkejut. Halo, Wang Xian tersenyum pada mereka dengan ramah. Ini benar-benar senior Wang Xian. Saya belum melihat Anda selama lebih dari setahun.
Di mana Xiao Yu? Su Qian dan Yuan Yuan datang ke sisi Wang Xian dengan kejutan yang menyenangkan dan bertanya padanya. Xiao Yu akan kembali dalam 2 hari. Wang Xian berkata kepada mereka. Siapa ini? 40 hingga 50 orang di sekitarnya meneriakkan nama Wang Xian, menyebabkan ekspresi penasaran muncul di wajah orang-orang di sekitarnya. Semuanya adalah mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua di Universitas Kota Jiang. Mereka belum pernah melihat Wang Xian sebelumnya, jadi mereka bertanya pada senior mereka karena penasaran. Siswa Wang Xian, dia seharusnya menjadi senior sekarang. Dia dulunya adalah tokoh berpengaruh di Universitas Kota Jiang. Dia pernah menyumbangkan 50 juta ke universitas, tetapi dia tidak muncul di sekolah selama lebih dari setahun. Tidak hanya itu, senior Wang Xian juga berhasil merayu mantan dewi Universitas Kota Jiang kami. Dia adalah pangeran tampan paling tampan di sekolah kita. Beberapa siswa yang setingkat dengan Wang Xian dan kelas yang lebih rendah berkata kepada junior dan junior di sekitarnya. Wah, donasi 50 juta. Itu luar biasa. Senior Wang Xian juga cukup tampan. TSK, dia hanya kaya. Sekarang dunia seni bela diri ada di tangannya, menjadi kuat adalah modal yang sebenarnya. Beberapa gadis kagum, tetapi kebanyakan dari mereka sedikit menghina. Dunia saat ini adalah dunia seniman bela diri. Tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu tidak ada gunanya dibandingkan menjadi kuat. Ketika beberapa orang di tengah mendengar diskusi di sekitar mereka, mereka menatap Wang Xian yang berada di samping Wang Dahai dengan rasa ingin tahu. Wang Dahai, non-seniman bela diri dilarang memasuki klub seni bela diri kita. Seorang pria muda memandang Wang Dahai dan melirik Wang Xian sebelum berkata dengan suara yang dalam. Kakak senior, bosku adalah seorang seniman bela diri, dan dia sangat kuat. Wang Dahai dengan cepat berkata kepada pemuda itu. Seorang seniman bela diri. Gadis di tengah sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Wang Dahai. Mata arogannya menyapu Wang Xian. Untuk dapat membuat Wang Dahai memanggilnya bos dan mengatakan bahwa dia sangat kuat, dia setidaknya harus menjadi seniman bela diri level 8. Aku akan memanfaatkan waktu untuk datang dan mengajarimu 2 gerakan. Jangan buang waktuku. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Tatapan semua orang terfokus pada pemuda itu, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Pemuda ini adalah murid elit dari Sekte Ming Wang Immortal. Kekuatannya sudah mencapai tahap dan setengah langkah. Dia secara khusus datang ke universitas untuk mempelajari pengetahuan modern. Dia tidak bertanggung jawab atas metode pengajaran klub seni bela diri. Kali ini, dia diundang oleh beberapa murid klub seni bela diri untuk memberinya beberapa petunjuk. Pria muda itu telah mencukur rambutnya yang panjang dan mengenakan jubah putih. Dia tampan dan gagah, dan dia memiliki sikap putra surga yang sombong. Ya, ini kakak senior. Pria muda yang baru saja berbicara juga mengangguk dengan hormat. Hari ini, aku akan mengajarimu teknik penyegelan tubuh Raja Ming. Ini adalah teknik ofensif yang harus dikuasai oleh semua murid sekte abadi kita di bawah alam bawaan. Itu tidak buruk. Saudara junior Liu, cari seseorang untuk mendemonstrasikannya. Saya akan membimbing mereka. Pria muda berbaju putih meletakkan tangannya di belakang dan berkata perlahan dengan sikap heroik. Ini kakak senior Liang. Saudara junior Liu segera mengangguk. Dia mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba mengangkat alisnya, dia menunjuk ke arah Wang Xian dan berkata, Wang Dahai berkata bahwa kamu kuat. Datang dan temani aku untuk berlatih. Biarkan aku melihat kekuatanmu juga. Jika Anda lebih kuat dari Wang Dahai, kami dapat melamar Anda untuk bergabung dengan Sekte Abadi Ming Wang. Wang Dahai sedikit terpana. Ketika dia melihat pemuda itu menunjuk ke arah Wang Xian, dia dengan cepat berkata, Kakak Liu, lupakan temanku. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku bilang biarkan dia melakukannya. Saudara junior Liu mengabaikan Wang Dahai. Dia menunjuk Wang Xian dan berkata lagi. Ekspresi Wang Dahai sedikit berubah. Lupakan aku. Rekan siswa ini, biarkan orang lain berlatih dengan Anda. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Merupakan kehormatan bagi kakak senior Liu untuk mengizinkan Anda berlatih. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda orang yang hebat? Pada saat ini, seorang pemuda kekar meneriaki Wang Xian. Itu benar. Yang mulia untuk kakak senior kami Liu mengizinkan Anda berlatih. Saya akan sangat senang memilih saya, tetapi Anda benar-benar menolak. Itu benar, itu benar. Jangan buang waktu kakak senior kita Liang. Aku akan membiarkanmu berlatih. Beberapa siswa baru di sekitar meneriaki Wang Xian dengan tergesa-gesa. Seorang tokoh terkenal di sekolah Wang Xian maaf, saya tidak mengenalnya. Sosok seperti apa dia? Kakak laki-laki mereka Liu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Xiantian. Ini kehormatan Anda untuk membiarkan Anda berlatih. Para siswa yang mengenal Wang Xian segera mengerutkan kening dan menatap Wang Xian dengan ekspresi rumit.
Bagaimanapun, dia adalah sosok terkenal dari setahun yang lalu. Times telah berubah. Mereka tidak berpikir bahwa seorang senior yang kaya dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga sekte abadi dengan kekuatan yang menakutkan. Kalian semua, tutup mulut. Ketika Wang Dahai mendengar perkataan para siswa di sekitarnya, dia berteriak dengan ekspresi malu. Latihan pertempuran yang sebenarnya bahkan lebih baik. Pada saat ini, kakak senior Liang menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak menargetkan Wang Xian. Sebaliknya, dia memiliki ketidakpedulian sebagai pembangkit tenaga listrik. Dia tersenyum melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki tokoh berpengaruh dari universitas di dunia nyata ini. Di depannya, yang merupakan pangeran tampan di antara banyak gadis di Universitas Kota Jiang, dia bukan apa-apa. Itu benar, kakak senior Liang benar. Kakak laki-laki Liu mengungkapkan senyum lebar ketika dia mendengar pemuda berbaju putih. Dia menoleh dan menatap Wang Xian. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku akan membiarkanmu memiliki satu tangan. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda teknik serangan yang kuat dari Sekte Ming Wang Immortal kami, Segel Ming Wang. Saudara junior Liu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin dan arogan. Lalu, dia pindah. Semua siswa di sekitarnya segera memusatkan perhatian mereka padanya. Kakak laki-laki Liu pindah. Ledakan. Namun, pada saat ini, ekspresi adik laki-laki Liu berubah drastis. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah dengan ekspresi ketakutan. Seluruh tubuhnya menjadi lunak dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia benar-benar tidak tahu keberanian seperti apa yang dia miliki untuk berani menantang dewa yang abadi. Dia hanya mengungkapkan jejak sikapnya yang mengesankan. Kakak Liu, kamu. Saudara senior Liang tercengang saat melihat saudara junior Liu tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia segera berjalan mendekat. Namun, pada saat ini, sikap mengesankan yang membuatnya bergidik mengalahkannya. Dia merasa seolah-olah langit runtuh. Bang! Kakak senior Liang juga berkeringat deras. Dia berbaring di tanah dan menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Dia dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Xian berkata dengan tenang, Dahai, aku akan melihat-lihat. Datang dan temukan saya ketika Anda selesai. Baiklah. Wang Dahai menelan seteguk air liur. Ketika dia melihat kakak laki-laki Liu dan kakak laki-laki Liang terbaring di tanah, tatapan menggoda melintas di matanya. Saya sudah mengatakan bahwa bos saya sangat kuat. Tunggu. Pada saat ini, wanita dingin dan angkuh yang berdiri di samping itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kesombongannya tidak hilang sama sekali. Hanya ada tatapan kaget. Dari Sekte Immortal mana kamu berasal? Aku adalah Raja Naga dari Gerbang Naga. Wang Xian berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum. Raja Naga dari Gerbang Naga. Wanita itu mengungkapkan ekspresi kebingungan. Ketika Wang Xian mendengar wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, dia merasa sedikit mencela diri sendiri. Banyak hal telah berubah, tetapi orang-orang telah berubah. Dia pernah menjadi raja dari seluruh Jianghu. Sekarang setelah setahun berlalu, tidak ada yang tahu tentang gerbang naganya. Tidak ada yang tahu tentang Raja Naganya. Menarik, hehe. Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Bajingan, Raja Naga dari Gerbang Naga, apa itu? Setelah Wang Xian pergi, tekanan mengerikan pada kakak laki-laki Liang dan adik laki-laki Liu menghilang. Keduanya tampak sangat malu saat mereka menggeram pada Wang Dahai dengan suara rendah. Wang Dahai mengerutkan bibirnya. Raja Naga dari Gerbang Naga pernah menjadi keberadaan yang tabu. Dia adalah Raja Jianghu. Bahkan ketika dia menghadapi seorang ahli dari dunia 9 kuali, dia masih bisa membunuh dan menekannya. Gerbang Naga adalah faksi Jianghu yang didirikan oleh bosku. Itu sangat terkenal ketika dunia 9 kuali tidak ada. Sebuah faksi dari masa lalu dan sekte sampah benar-benar berani mempermalukan kita. Saudara junior Liu mengepalkan tinjunya dengan ekspresi malu. Mata saudara senior Liang juga berkedip-kedip dan tatapannya dingin. Kakak Liang, kekuatannya setidaknya di tahap dan, atau bahkan lebih tinggi. Wanita di samping mengingatkannya dengan wajah cemberut. Aku tahu, ekspresi kakak senior Liang sangat malu saat dia berjalan keluar secara langsung. Sekelompok siswa klub seni bela diri tercengang saat wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Xian, yang pernah menjadi tokoh populer di sekolah, bahkan tidak bergerak. Dia bahkan membuat kakak laki-laki Liu dan kakak laki-laki Liang terbaring di tanah dan berkeringat deras. Ini dia terlalu kuat. Seberapa kuat sebenarnya Wang Xian itu? Sedikit ketakutan melintas di mata beberapa siswa baru yang baru saja berbicara.
Senior Wang Xian. Lihat, ini senior Wang Xian. Saya tidak menyangka itu adalah senior Wang Xian. Itu benar sekali. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali kami bertemu. Senior Wang Xian tampaknya menjadi lebih tampan lagi. Wang Xian berjalan sendirian di kampus. Dia perlahan berjalan ke kolam teratai di mana dia mendapatkan sistem naga ilahi. Dia dalam suasana hati yang sangat menyenangkan. Setelah puluhan pertarungan di dunia persilatan, suasana hening ini membuatnya merasa sangat nyaman. Ketika dia berada di klub seni bela diri, dia tidak bergerak. Dia hanya melepaskan sedikit auranya. Dia tidak mencoba untuk bertindak sok. Dia hanya berpikir itu sangat menarik. Wang Xian adalah sosok populer di sekolah setahun yang lalu, 100% siswa mengenalnya. Oleh karena itu, ketika dia berjalan di kampus, para siswa tahun ketiga dan keempat semuanya menunjuk ke arah Wang Xian dan berkata dengan heran. Menyumbang 50 juta ke sekolah dan menyumbangkan uang kepada seorang siswi untuk mengobati penyakitnya. Semua bonus untuk siswa miskin di sekolah terkait dengan Wang Xian. Reputasinya bukan hanya karena ketampanannya dan pengejarannya terhadap dewi sekolah. Itu juga karena apa yang telah dia lakukan untuk sekolah. Semua siswa dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada Wang Xian. Ketika mereka melihat dia telah kembali ke sekolah, mereka semua menyambutnya dengan hangat. Wang Xian senior, apakah kamu akan kembali ke sekolah? Seorang gadis tidak bisa tidak bertanya. Ya, aku harus tinggal di sekolah untuk beberapa waktu. Apa yang salah? Wang Xian tersenyum padanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, senior tampan lagi. Gadis itu berkata sambil tersenyum dan pergi sambil tersenyum. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan meminta seorang siswa untuk pergi ke kelasnya. Saat ini, diskusi tentang kembalinya Wang Xian ke sekolah membanjiri forum. Senior Wang Xian telah kembali. Senior menjadi lebih tampan lagi. Pangeran tampan saya telah kembali ke sekolah. Dia mengirim foto yang dia ambil secara diam-diam. Dia terlalu tampan. Senior Wang Xian telah kembali. Lalala, mengaku pada senior. Reputasi Wang Xian di sekolah tidak ada bandingannya dengan orang lain. Apa yang dia lakukan benar-benar layak untuk dihormati para siswa. Oleh karena itu, ketika berita kembalinya Wang Xian ke sekolah tersebar di forum, seluruh forum langsung dibanjiri komentar. Tak lama kemudian, postingan menyambut kembalinya para senior dan menyatakan cinta mereka satu sama lain telah diposting dengan rapi. Terlepas dari jenis kelaminnya, postingan diposting dengan rapi. Hanya dalam beberapa jam, lebih dari 1000 posting telah diposting. Adegan di forum mengejutkan banyak mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua. Wang Xian apa-apa pangeran tampan apa. Di ruang kelas mahasiswa baru, seorang gadis berpakaian seksi melihat postingan di forum dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Hanya Mu Zidao dan Ming Feng yang pangeran tampan. Pangeran tampan macam apa Wang Xian ini, dia bahkan pangeran tampan paling populer di sekolah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Mu Zidao dan Ming Feng, bahkan Liang Guwen lebih baik dari Wang Xian ini. HMPH. Lady memandang forum dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika dia melihat forum itu melakukan spamming tanpa henti, dia sedikit kesal dan segera memposting utasnya. Ini adalah idola pria. Idol pria macam apa Wang Xian itu? Beberapa kata pendek ini diikuti oleh gambar Mu Zidao dan Ming Feng. Mereka berdua berdiri di puncak gedung sekolah. Wajah mereka penuh kesombongan. Temperamen dunia lain mereka ditampilkan dengan jelas. Posting dirilis. Namun, dalam beberapa menit setelah postingannya dirilis, sudah menarik perhatian banyak senior dan senior. Setelah melihat posting ini, mereka langsung marah. Satu demi satu, mereka menjawab di bawah. Pria tampan bukanlah pangeran tampan. Ada banyak pria tampan di Universitas Kota Jiang. Hanya mereka yang berkontribusi pada sekolah dan teman sekelasnya yang bisa disebut pangeran tampan. Kualifikasi apa yang mereka berdua miliki untuk bersaing dengan senior Wang Xian gadis kecil? Apakah kamu tidak tahu bahwa senior Wang Xian adalah orang paling populer di sekolah kita setahun yang lalu? Dia adalah pangeran tampan dari masa. Utas ini seperti sekering yang menyebabkan keributan dalam sekejap. Siswa tahun pertama dan kedua tidak tahu siapa Wang Xian. Namun, mereka mengenal Mu Zidao dan Ming Feng. Mereka berasal dari Sekte Langit dan ahli tak tertandingi yang bisa melakukan perjalanan di udara. Setiap gerakan mereka membawa jejak aura dunia lain. Mereka adalah anak laki-laki impian dari mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua. Sejak mereka masuk sekolah, mereka telah menerima surat cinta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berasal dari Sekte Surgawi, tampan, dan kuat. Bagaimana bisa Wang Xian, yang punya uang banyak, dibandingkan dengan mereka? Oleh karena itu, ketika gadis tahun pertama dan kedua melihat postingan ini, mereka langsung membalas.
Bahkan ada banyak gadis tahun pertama dan kedua yang mengatakan terus terang bahwa pria dengan sedikit uang tidak berhak dibandingkan dengan Mu Zidao dan jelas Feng. Keduanya tidak berada di level yang sama. Sama seperti orang biasa dan pangeran, Wang Xian bahkan tidak layak untuk memberikan sepatu Mu Zidao dan jelas Feng Tiao. Jawaban dari mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat 2 juga membuat para junior dan senior geram. Bagaimanapun, junior dan senior adalah pria dan wanita. Selain itu, mereka telah makan selama 2 tahun lagi, jadi kosakata mereka lebih banyak daripada mereka. Segala macam kata-kata moral dilontarkan, menyebabkan mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua menjadi sedikit tercengang. Itu membuat mereka sangat marah. Masa depan akan menjadi dunia seni bela diri. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Uang hanyalah selembar kertas bagi yang kuat. Wang Xian itu seperti Monkey di depan Mu Zidao dan Ming Feng. Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Itu benar. Dukung Mu Zidao dan Ming Feng untuk memberi pelajaran pada Wang Xian ini. Beritahu dia bahwa kekuatan adalah hal terpenting sekarang. Saat postingan ini diposting oleh gadis yang geram dan mempesona itu, raut puas muncul di wajahnya. Jika Mu Zidao dan Ming Feng memberi pelajaran pada Wang Xian, maka Wang Xian bukanlah apa-apa. Munculnya postingan ini pun membuat mahasiswa tahun ketiga dan keempat geram. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit khawatir. Dunia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka tahu bahwa Wang Xian kaya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Wang Xian memiliki kekuatan. Dunia seni bela diri sekarang menjadi dunia sekte abadi. Apa yang akan mereka lakukan jika Mu Zidao dan Ming Feng benar-benar memberi pelajaran pada Wang Xian? Siswa tahun ketiga, keempat, dan ketiga dipenuhi dengan kemarahan, tetapi mereka juga takut dan sangat cemberut. Lagi pula, Mu Zidao dan Ming Feng adalah yang kuat dari sekte abadi. Mereka adalah orang-orang kuat yang menakutkan. HMPH. HMPH. Melihat aura senior dan junior melemah, para mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat 2 itu mulai mengejek dan mengolok-olok mereka di forum dengan ekspresi sombong di wajah mereka. Konflik seperti apa antara misi sekolah baru dan lama orang-orang terkenal di sekolah di masa lalu hanyalah lelucon sekarang. Ini membuat para junior dan senior itu sangat marah. Wang Xian tidak tahu tentang pertarungan di forum sekolah. Saat ini, dia sedang berdiri di atap dan memindai seluruh sekolah dengan ekspresi puas. Bel akhir pelajaran berbunyi dan dia melihat sekelompok siswa berjalan keluar kelas. Kadang-kadang, saya tidak perlu khawatir pergi ke sekolah. Wang Xian memandangi sekelompok siswa di bawah dan mempertimbangkan untuk tinggal di sekolah untuk periode waktu berikutnya. Dia hanya kuliah selama setahun, jadi dia masih memiliki banyak penyesalan. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak harus bertarung sekeras sebelumnya. Anggota Gerbang Naga dan Istana Naga sudah bisa mengurus urusan mereka sendiri. Murid Mu Zidao jelas adalah murid Feng. Lihatlah forum sekolah. Para senior itu benar-benar menjijikkan. Mereka benar-benar mengatakan bahwa seseorang bahkan lebih tampan dari kalian berdua. Di salah satu ruang kelas di sekolah, bel berbunyi setelah kelas berakhir. Gadis mempesona itu mengambil teleponnya dan berlari ke dua pemuda di depannya. Salah satu pemuda masih mengikat rambutnya dengan kostum kuno, tampak seperti pangeran tampan klasik. Yang lainnya memiliki alis berkeping-keping, memancarkan aura malas dan dunia lain. Gadis mempesona itu tampak menjilat mereka saat dia menunjukkan posnya kepada mereka. Mereka berdua tersenyum. Ketika mereka melihat gadis-gadis itu menjilat mereka, kesombongan mereka sangat terpuaskan. Di antara para murid sekte abadi, mereka berdua hanya bisa dianggap sebagai murid yang relatif berbakat. Dibandingkan dengan murid kebanggaan dari sekte abadi dan kakak tertua dari sekte abadi, masih ada celah yang sangat besar. Namun, di tempat ini, semua orang berpusat di sekitar mereka. Pujian dan kekaguman itu tidak pelit saat mereka berbicara kepada mereka. Biarkan aku melihatnya. Ming Feng yang berambut panjang mengulurkan tangannya untuk mengambil telepon. Satu tindakan menyebabkan gadis mempesona di sampingnya terkejut. Mu Zidao dan Ming Feng, kami telah berbicara untuk kalian di forum. Bagaimana Wang Xian itu bisa dibandingkan dengan kalian? Itu benar, itu benar. Kami, Mu Zidao dan Ming Feng, hanya bisa memilih bintang dengan satu tangan. Bagaimana seorang pria dengan sedikit uang dapat dibandingkan dengan kita? Di sekitar mereka, sekelompok gadis di kelas segera mengelilingi mereka dan mengobrol dengan heboh. Ini membuat mereka berdua sangat puas. Orang biasa, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami. Ming Feng melihatnya dan dengan acuh tak acuh menyerahkan teleponnya kepada gadis mempesona di sampingnya. Siswa Ming Feng, para senior itu terlalu menjijikkan. Kalian harus mengajari Wang Xian pelajaran yang bagus dan memberitahu para senior itu perbedaan antara dia dan kalian. Gadis mempesona itu berpura-pura marah saat dia berbicara.
Mu Zidao melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya sedikit. Sekte abadi kami memiliki aturan bahwa kami tidak dapat menyerang orang biasa. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kualifikasi. Dia tidak memiliki kualifikasi. Itu benar. Mu Zidao, murid Ming Feng benar. Wang Xian itu tidak memiliki kualifikasi untuk setara dengan kalian semua. Beberapa gadis di sekitar buru-buru berbicara. Kakak seniormu, kakak senior Ming. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Adik muda Liang, ada apa? Mu Zidao melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu dan melambaikan tangannya. Gadis-gadis di sekitar segera bubar. Kakak senior. Pria muda itu masuk. Dia adalah pria muda yang dipanggil kakak senior Liang di klub seni bela diri. Saat ini, dia berjalan mendekat dengan wajah cemberut dan berkata dengan ekspresi malu, kakak senior, bisakah kita bicara di luar? Mu Zidao dan Ming Feng melihat ekspresinya dan ragu sejenak. Kemudian, mereka mengangguk perlahan dan berjalan keluar. Maksud Anda, ketika mereka mendengar laporan pemuda itu, sudut bibir mereka sedikit melengkung. Menarik. Raja Naga dari Gerbang Naga dia dulunya adalah kekuatan di Jianghu. Jika ada kesempatan, kita bisa pergi dan menemuinya. Oh benar, siapa namanya? Saya pikir namanya adalah Wang Xian. Dia sangat terkenal di sekolah. Wang Xian. Segera, Mu Zidao dan Ming Feng tertegun. Kemudian, ekspresi menggoda muncul di wajah mereka. Menarik, sangat menarik. Haha, aku tidak menyangka dia menjadi seniman bela diri. Apakah ini dianggap sebagai bentrokan antara tokoh-tokoh berpengaruh dari sekolah baru dan lama? Mu Zidao tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan minat seolah-olah dia telah menemukan permainan yang menyenangkan. Kami tidak bisa mengecewakan mereka yang mendukung kami. Jelas, Feng menyentuh pedang panjang di tangannya dan mengeluarkan telepon. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Pemuda itu sedikit tercengang saat mendengar perkataan kedua kakak laki-lakinya. Dia tidak mengerti apa yang mereka maksud. Namun, saat melihat kedua kakak laki-lakinya memasuki ruang kelas, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Namun, ketika dia kembali ke kelas dan mendengarkan percakapan para siswa di sekitarnya, ekspresi kegembiraan yang ganas muncul di wajahnya. Kekuatanmu relatif kuat, tetapi kakak laki-laki Mu Zidao dan Ming Feng sama-sama memiliki kekuatan puncak tahap dan. Kali ini, Anda akan mendapat masalah. Anda adalah kekuatan di Jianghu yang menerobos Gerbang Naga. Raja Naga apa Anda benar-benar berani melawan kami murid dari Sekte Abadi? Kamu hanya mengejar kematian. Matanya dipenuhi dengan keganasan dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat ini, sebuah pesan di forum sekolah telah menimbulkan kehebohan di antara semua orang. Saya tidak berharap senior Wang Xian menjadi seniman bela diri dunia pugilistik. Mari berdebat saat kita punya waktu. Itu adalah kalimat yang sangat biasa, tetapi orang yang mempostingnya adalah Mu Zidao. Ketika para siswa sekolah melihat postingan ini, mereka tercengang. Terutama para siswa yang berada di tahun ketiga dan keempat, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan celaan diri. Mu Zidao sebenarnya ingin menantang senior Wang Xian. Ini hanya intimidasi. Dia, anggota Sekte Abadi, sebenarnya berani menggertak senior Wang Xian. Ini terlalu tidak adil. Dia terlalu tercela. Dia sebenarnya, benar-benar melakukan hal yang tercela. Sekelompok siswa yang berada di tahun ketiga dan tahun keempat menjawab di bawah ini. Namun, mereka dengan cepat bertemu dengan sekelompok retort. Pangeran tampan Wang Xian Anda adalah seorang seniman bela diri. Bukankah kalian mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berpengaruh di sekolah ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bertanding dengan siswa kami Mu Zidao? Haha, itu benar. Mengapa kalian begitu pengecut bukankah dia orang yang paling berkuasa di hatimu? Hehe, murid kami Mu Zidao ingin memberi pelajaran pada pangeran tampanmu. Dia ingin tahu apakah kamu takut. Gadis-gadis tahun pertama dan kedua itu mengolok-olok mereka secara ekstrim, hampir menyebabkan siswa tahun ketiga dan keempat mengamuk. Murid kita, Mu Zidao, dapat melumpuhkan Wang Xian itu dengan satu jari. Tanpa menggunakan satu jari pun, siswa kami Mu Zidao berdiri di sana memancarkan aura pembangkit tenaga listrik. Mungkin Wang Xian itu akan berlutut. Saya harap Wang Xian tidak gemetar ketakutan dan berdebat dengan siswa kami, Mu Zidao. Lambat laun, seluruh forum dipenuhi dengan suara-suara seperti itu. F-cak, F-cak, F-cak. Saat ini, Wang Dahai keluar dari klub seni bela diri dan memperhatikan apa yang terjadi di forum. Wajahnya mengungkapkan ekspresi marah. F-cak, Anda, Mu Zidao, ingin berdebat dengan Raja Naga dari Gerbang Naga kamu hanya mengejar kematian. Jika bukan karena aku dan kamu, Sekte Abadi, aku pasti sudah menempel padamu sejak lama. F-cak. Saat dia berbicara, dia berlari menuju puncak gedung pengajaran.
Bos, Wang Tua. Ketika sampai di puncak gedung, Wang Dahai melihat Wang Xian duduk dengan nyaman di atasnya dan segera berlari. Apa yang salah kakak seniormu yang ingin memintamu untuk keluar? Wang Xian memandang Wang Dahai dan berkata sambil tersenyum. Hei, orang-orang itu terlalu sombong. Mereka berpikir bahwa murid Sekte Abadi lebih unggul dari yang lain. Apa hebatnya mereka tidak sehebat dirimu, Wang Tua? Wang Dahai tersenyum. Kakak Liu itu bahkan lebih buruk. Dia melihat bahwa Anda mungkin memiliki prestise, jadi dia ingin menginjak Anda. Pada akhirnya, dia hanya mengejar kematian. Oh benar, Wang Tua, ada pria lain yang memprovokasimu di forum sekolah. Dia adalah murid elit dari Sekte Abadi kita, dengan kekuatan puncak panggung dan cek mereka. Biarkan mereka tahu betapa kuat dan menakutkannya Raja Naga dari gerbang naga itu. Buat orang itu gemetar. 710.